kesempatan ini kami bersama-sama berbakti untuk memuji memuliakan Engkau. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman. Urapi hamba-Mu, bukan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah mengalir melimpah-limpah dalam kehidupan kami hamba-Mu. Engkau limpahkan bagi setiap pribadi lepas pribadi, kekasih-kekasih jiwa-Mu. Saat ini anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu, maupun anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, yang akan mengikuti rangkaian ibadah mulai tayang hidup diberkati, dilawat hidup mereka, dijamah oleh kuasa Tuhan, oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang mengalami permasalahan hidup Tuhan memberikan pertolongan. Para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami. Kami siap Engkau berkati, kami siap Engkau tolong, kami siap Engkau bela. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Salam saudara. Puji Tuhan, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema pintu surga terbuka bagi segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa di seluruh dunia. Terlebih untuk kehidupan kita semuanya yang saat ini ada dalam tempat ibadah ini. Kita akan membaca 1 Timotius pasal 2 ayat yang kelima. 1 Timotius pasal 2 ayat yang kelima. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Puji Tuhan saudara, Allah itu Esa. Satu, seperti yang tertera di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 5 ini. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Allah itu satu. Allah itu tidak ada duanya, hanya satu. Amin. Tetapi Allah yang Esa itu Dia turun kurang lebih 2000 tahun yang lalu, turun menjadi manusia. Allah itu menghendaki supaya setiap umat manusia diselamatkan. Mari Bapak, kita bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Kita berkumpul bersama-sama menikmati atau pelajaran mengenai pintu surga terbuka. Allah yang Esa itu Allah yang maha besar, maha sempurna. Untuk membuka pintu surga Dia turun menjadi manusia. Dia mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa surgawi kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Jadi seiring Dia itu turun dari surga, Dia membuka pintu anugerah, pintu pengampunan dosa, pintu rahmat itu dibukakan bagi umat manusia.
pintu untuk manusia mengalami kesuksesan dalam hidup, baik hidup secara rohani maupun jasmani, itu dibukakan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca di dalam Wahyu pasal 1. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Terima kasih. Jadi dalam ayat ini, saudara, ini yang melihat ketika aku melihat dia. Ini Yohanes Rasul, muridnya Tuhan Yesus Kristus, yang dikatakan murid yang paling dikasihi. Dia dibuang di Pulau Patmos. Kenapa dibuang di sana? Dia disiksa dengan berbagai siksaan tidak mati. Yang terakhir siksaan itu, Yohanes Rasul itu dalam sejarah gereja, itu dia digoreng. Wajahnya seperti, pokoknya kalau mau menyiksa umat yang itu seperti itu, digoreng, tidak mati. Di saat Yohanes Rasul itu dimasukkan dalam minyak yang mendidih, rasanya di situ seperti di es dingin mungkin begitu, karena dagingnya tidak yang melempus satupun, sedikit pun tidak ada. Akhirnya orang-orang yang ketakutan yang menyiksa Yohanes Rasul itu dilempar di Pulau Patmos, tujuannya biar di sana dimakan binatang buas, di sana tidak ada makanan sehingga mati. Ketika dia itu disiksa seperti itu, di dalam roh dia melihat Tuhan Yesus Kristus. Dia tersungkur, pingsan seperti orang mati. Tetapi Yesus Kristus meletakkan tangannya di atasku, di atas Yohanes itu, lalu berkata, jangan takut. Pertama, jangan takut. Aku adalah yang awal. Tuhan Yesus Kristus Allah yang bersatu, yang awal dan yang akhir. Sebelum ada segala sesuatu, Allah itu telah ada terlebih dahulu. Injil Yohanes pasal 1 dari ayat 1 sampai 5. Allah itu Esa, Allah itu Sang Sabda. Sebelum ada segala sesuatu, dia sudah ada terlebih dahulu. Sebelum ada tumbuh-tumbuhan, sebelum ada binatang, sebelum ada awan, sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada laut, sebelum ada manusia, Allah ada terlebih dahulu. Amin. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk memuliakan nama Dia. Nah, Dia turun ke bumi. Dia yang mengadakan segala sesuatu, Dia juga yang akan mengakhiri nantinya. Ini perlu menjadi catatan baik-baik. Dan yang hidup, nah ini saudara yang 18, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup. Nah ini dia itu berbicara khusus waktu itu untuk Yohanes. Lihat, aku ini hidup, Yohanes. Nah kalau sekarang bicara untuk kita masing-masing, aku Tuhan, aku ini hidup untukmu. Jadi jangan jauh-jauh untuk hidup kita sekarang ini. Yang hidup
Aku telah mati, namun lihatlah sekarang aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Tidak usah takut mengenai dunia alam maut itu, tidak usah takut. Tuhan itu yang memegang kunci itu. Kalau kita percaya kepada nama Yesus Kristus, Yesus itu penebus dosa, Kristus yang suci. Kalau kita ini percaya setia dalam nama Yesus Kristus, percaya Yesus Kristus mengampuni dosaku, kita dibebaskan dari maut. Amin. Sehingga siapa yang memiliki hati yang los itu menyerah. Tuhan, kalau Engkau memanggil aku, sewaktu-waktu aku percaya Engkau sudah menyediakan tempat di surga. Siapa yang percaya seperti itu angkat tangan. Los lo ya, los. Jadi tidak ada digodeni nanti bagaimana ya kalau aku mati, anak-anakku, cucuku, cicitku piye. Tidak ada seperti itu. Kalau memiliki keyakinan dalam Yesus Kristus mati itu untuk menebus dosa manusia di dunia ini dan membuka pintu di surga, menyediakan tempat di surga bagi orang yang percaya. Keyakinan seperti yang diterapkan dalam hati. Dia yang memegang hidup kita. Dia sudah membuka pintu surga, membukakan pintu rahmat. Nah, sekarang saudara, selagi dia itu sebelum disalibkan, Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 10. Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 10. Nah, ini sebelum disalibkan, apa yang dia lakukan? Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Jadi saudara, dalam hidupnya sebagai manusia itu memberikan suatu teladan. Sebagai manusia darah dan daging, dia itu memberikan teladan untuk kita supaya kita ini meneladani, mencontoh hidupnya Tuhan Yesus Kristus. Selagi dia sebagai manusia, dia mempersembahkan doa dengan keluhan-keluhan, dengan ratap tangis, percaya Allah itu sanggup, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Jadi doanya Tuhan Yesus Kristus itu untuk keselamatan segala lapisan kehidupan umat manusia. Nah, kalau dia mengajarkan doa untuk kita, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lanjut, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu mendidik kita untuk berdoa. Tapi doanya Tuhan Yesus Kristus untuk keselamatan segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Amin. Nah, sekarang saudara, kalau Tuhan Yesus Kristus memberikan suatu teladan yang demikian, sekarang Lukas pasal 21 ayat 36 37. Silakan dibacakan. Lukas pasal 21 ayat 36 dan 37. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung
yang bernama Bukit Zaitun. 38. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan dia. Terima kasih. Jadi sekarang supaya kita ini menteladani dia, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Manfaat untuk berjaga-jaga sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan. Jadi orang berdoa itu mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Untuk luput dari segala semua yang akan terjadi di dunia ini, kita diluputkan, kita dilindungi, kita diberikan pertolongan. Doanya Tuhan Yesus pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Jadi doanya Tuhan Yesus itu setiap malam di Bukit Zaitun. Ini saudara, contohnya seperti itu. Sekarang bagaimana kalau kita ini berdoa? Ibrani pasal 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Ya, silakan dibaca kembali. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi cara kita ini berdoa, datang kepada Tuhan, yakin Allah itu ada di depan kita, ada di tempat ini, ada di mana saudara itu berdoa, di situ Allah ada. Saya ulang lagi baca ini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya, yakin, beriman bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, sungguh-sungguh mencari Dia, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh fokus pada Dia. Berdoa, yakin Allah Maha mendengar, yakin Allah Maha menjawab. Ini kekuatan mengalir dalam hidup orang itu. Amin. Amin. Di mana saudara berdoa, di mana saudara itu sedang berdoa menyembah, percaya Allah ada di sini. Allah mendengar doaku. Allah mendengar seruan doaku. Matius pasal 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ini kata Tuhan Yesus, loh saudara. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh, saudara, tidak khawatir, tidak ragu, tapi yakin, penuh kepercayaan bahwa Allah itu ada dan bahwa itu berkuasa mewujudkan permohonanku. Itu akan diberikan, penuh keyakinannya. Tidak usah ragu, tidak usah bimbang, tidak usah khawatir. Ulang lagi, baca lagi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima, kamu akan diberi. Jadi perlu fokus, yakin Allah ada. Ibrani pasal 11 ayat 6 ini. Amin. Markus pasal 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Haleluya.
Haleluya. Karena itu aku berkata kepadamu, ini Yesus Kristus di saat dia itu mendidik murid-muridnya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dalam doa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, kamu telah diberi dan menerima. Berarti ini diterima di dalam iman dulu, yakin, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan permintaanku ini. Haleluya, amin. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi di dalam iman telah menerima, nanti berikutnya secara lahir akan terwujud seperti Ibrani 11 ayat 1. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat nanti akan kita lihat. Ini ayatnya ini. Sekarang yang menjadi kunci supaya doa-doa kita ini tidak terhalang, ayat 25, 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Terima kasih. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu mendidik, mengajar kita mengenai pengampunan. Pengampunan itu ibarat raja yang memiliki hamba. Yang satu itu memiliki hutang 10.000 talenta. Nah, temannya itu memiliki, seorang hamba itu memiliki teman yang memiliki hutang 100 dinar. 100 dinar itu upah pekerja satu hari. 1 talenta itu isinya 6.000 dinar. Itu. Suatu saat raja itu mengadakan perhitungan kepada seorang hamba yang memiliki hutang 10.000 talenta. Itu dibebaskan dari hutang itu. Hamba itu mau belas kasihan, dibebaskan, dihapus hutangnya. Lantas dia keluar dari rumah tuannya itu, dia memiliki teman yang memiliki hutang 100 dinar. Dia katakan, cepat lunasi hutangmu, kalau tidak kamu akan kujebloskan di penjara. Saat itu seorang hamba itu memiliki sikap yang seperti itu. Teman-temannya melihat bahwa hamba yang telah dibebaskan 10.000 talenta tadi berbuat kekerasan atau kekejaman terhadap sesamanya itu. Dia dipanggil sama tuannya itu, akhirnya dia dijebloskan dalam penjara. Karena apa? Tidak memiliki belas kasihan. Jadi ini ibarat kalau kita ini memiliki dosa kesalahan di hadapan Tuhan, ibarat 10.000 talenta. Berarti kalau 10.000 talenta, 1 talenta itu isinya adalah 6.000 dinar. Itu banyak banget kalau dihitung uang. Sementara kalau kita memiliki kesalahan terhadap sesama, itu perhitungannya hanya seperti 100 dinar. Begitu tipisnya, saudara. Kesalahan kita di hadapan Tuhan itu batin kita, pikiran kita, tingkah laku, perkataan, seluk-beluk hidup kita ini diteliti oleh Tuhan, diawasi oleh Tuhan. Sebab itu hendaklah kita masing-masing memiliki sikap rendah hati, saling mengampuni satu sama lain, sehingga apa? Pintu kerajaan surga itu selalu terbuka untuk kita. Amin. Kita akan nyanyikan pujian, Engkaulah Tuhan yang selalu menolong hidupku. Kita renungkan firman Tuhan ini supaya jadi berkat untuk kita semua.
Tuhan yang selalu menolongku. Tak pernah membiarkanku berjalan sendiri. Tak pernah membiarkanku berjalan sendiri. Saat kau undang tanganmu bagiku, ku rasakan pembelaanmu bagiku. Saat kau undang tanganmu bagiku, ku rasakan pembelaanmu bagiku. Ku rasakan pembelaanmu bagiku. Dari aku, Engkaulah Tuhan yang selalu menolongku. Engkau Tuhan yang selalu menolongku. Engkaulah Tuhan yang selalu menolongku. Tak pernah membiarkanku berjalan sendiri. Tak pernah membiarkanku berjalan sendiri. Saat kau undang tanganmu bagiku, ku rasakan pembelaanmu bagiku. Saat kau undang tanganmu bagiku, ku rasakan pembelaanmu bagiku. Ku rasakan pembelaanmu bagiku. Saat kau undang tanganmu bagiku, ku rasakan pembelaanmu bagiku. Saat kau undang tanganmu
membuka pintu-pintu rezeki bagi anak-anakku. Dialah masa, dialah maka-maka. Oh, aku percaya selalu ada bersama kami. Engkau yang berkuasa mewujudkan permohonan-permohonanku. Engkau yang maha kuasa untuk membuka pintu-pintu berkah. Bukan masih Engkau Allah yang hidup, yang menghendaki untuk seluruh umat manusia diselamatkan. Dan Engkau yang Esa turun menjadi manusia, menjadi pengantara antara manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Untuk menjadi pengantara Engkau rela mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa kami. Dosa-dosa kami dibebaskan dari hidup kami, sehingga hidup kami menjadi bersih
Dosa di dalam kehidupan kami dicabut, dicampakkan ke Hades. Hidup kami diberi suci, bersih oleh darah Yesus Kristus, sehingga kami dapat masuk ke dalam hadirat Tuhan, ke dalam hadirat. Setiap saat berikan kami keyakinan iman bahwa Engkau ada bersama kami, Engkau ada mendengarkan doa kami, menjawab doa-doa permohonan-permohonan kami, umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang telah Engkau bebaskan dari segala dosa-dosa. Hidup kami disucikan, hidup kami menjadi ciptaan baru, menjadi anak-anak-Mu, sehingga setiap doa-doa kami yang dinaikkan dengan penuh keyakinan, Tuhan mengabulkan, Tuhan mewujudkan. Terima kasih Bapa, Engkau Maha baik, Engkau Maha sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Engkau memberkati perjamuan suci dengan kuasa darah Maha-Kudus-Mu, dengan kuasa kebangkitan-Mu, dengan anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus menyatu dalam perjamuan suci. Iman yang lain perjamuan suci memberkati dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Bapa dalam kerajaan surga, kasih kita angkat tubuh Tuhan, dengarkan firman-Nya. Dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan penuh keyakinan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan minuman yang bersih atas darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Hormat dan syukur bagi Engkau, anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMA diberkati, yang di perguruan tinggi diberkati kesuksesan, dana yang mereka butuhkan Tuhan selalu mencukupinya. Terima kasih Bapak, segala puji, hormat dan syukur bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan kita sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon berkat-berkat ini. Yang percaya katakan amin.